Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi. Apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Alhamdulillah ya, pagi hari ini meskipun tadi subuh-subuh kayaknya hujan, tapi sekarang di jam segini di seputaran studionya Mix Radio di Cihanjuang nomor 10 Kota Cimahi sepertinya sudah mulai agak-agak cerah ya. Dan mudah-mudahan di tempat Anda juga kondisi cuacanya mendukung untuk Anda bisa tetap beraktivitas. Apalagi pagi hari ini seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, kita punya kembali perbincangan bersama rekan-rekan dari Hanan Permai Rendeh. Dan tema yang akan kita angkat di pagi hari ini adalah wujudkan rumah impian bersama Hanan Permai Rendeh, sebuah solusi inovatif hunian terbaik untuk milenial dan juga Gen Z. Dan pagi hari ini telah hadir kembali di studio sebagai project manager dari Hanan Permai Rendeh, Bapak Ibrahim Thales. Selamat pagi Bapak. Iya. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Ya, sekarang sudah masuk musim penghujan, iya. Jadi kita mesti banyak berhati-hati ini. Betul. Sore-sore udah pasti ya, siang menuju sore tuh hujan. Sekarang sudah kelabu terus ke langitnya. Iya, mudah-mudahan hatinya enggak ya. Amin. Iya. Dan kemudian juga kembali hadir Bapak Moh Ayub sebagai Head of Sales and Marketing dari Hanan Permai Rendeh juga. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah. Iya. Tadi berangkat ke sini dari mana Pak? Dari Rendeh? Tadi dari lokasi Hanan Permai Rendeh. Oh gitu. Itu lancar nggak Pak? Alhamdulillah. Menuju ke kota Cimahi. Nah ini jadi bocoran juga ya. Masuk pada larangnya sini yang gitu. Sedikit macet. Oh gitu ya. Tapi selebihnya udah lancar ya. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih kehadirannya kembali ya Pak. Sama-sama Mbak. Dan kemudian juga ada Kang Dani Ramdan sebagai Sales and Marketing Hanan Permai Rendeh yang kembali juga hadir. Selamat pagi Kang. Selamat pagi. Iya. Apa kabarnya? Ya, alhamdulillah. Ini tetangga dulu ya. Oke, dan sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Iya. Nah, ini kembali kita akan obrolkan ya bersama good listeners juga yang mendengarkan, dan jangan lupa Anda juga bisa saksikan perbincangan ini melalui live Instagram di akun Instagramnya Hanan Permai Rendeh. Kemudian juga untuk Anda yang mungkin punya pertanyaan-pertanyaan seputar pembelian rumah gitu ya, terutama di lokasi ini Hanan Permai Rendeh di Cikalong Wetan, ini Anda juga boleh mengajukan pertanyaannya di 085161280929. Nah, sebelum kita mungkin mulai ya perbincangan kita di pagi hari ini, sepertinya kalau lihat dari tema yang akan kita angkat ini, kepemilikan rumah di Hanan Permai Rendeh ini, mudah-mudahan sih gitu ya ditujukannya sebagai solusi inovatif ya untuk para Gen Z, kemudian juga milenial yang sekarang ada di usia-usia pembeli membeli rumah ya kayaknya, dan udah mulai cari-cari gitu ya di mana sih sebetulnya lokasi hunian atau rumah yang tepat untuk dimiliki gitu ya. Nah, kalau melihat dari konsep sebuah rumah sepertinya sebagai hunian, dan tidak sebagai hunian saja, tapi juga kalau untuk yang sudah merencanakan keuangan, kemudian juga merencanakan perencanaan keuangan dalam keluarga, sepertinya rumah ini juga bisa sebagai investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, ini sebenarnya bagaimana pihak manajemen Hanan Rendeh ini menilai konsep sebuah rumah ini tidak hanya sebagai hunian, dan mungkin ini jadi titik awal dibuatnya hunian pembangunan di sana. Silakan Pak. Oh baik, terima kasih Bu Arin ya. Mungkin ini pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua, kalau kemarin kita sudah informasikan siapa kami, kemudian tentang kurang lebih lokasi Hanan Permai Rendeh. Tapi untuk yang baru dengar boleh diinformasikan lagi. Betul, iya. Nah, kami juga ini yang tadi itu memang sangat krusial itu terkait dengan kenapa sih orang atau ini bisa memilih Hanan Permai Rendeh atau membeli Hanan Permai Rendeh ini.
Pertama-tama mungkin kami juga kembali lagi seperti Bu Arin tadi, bahwa Hanan Permai Rendah itu adalah sebuah perumahan yang terutama memang perumahan subsidi, memang ada sebagian komersial juga ada di sana. Luasan kami ini saat sekarang adalah 5 hektar. 5 hektar ya. 5 hektar tersebut saat sekarang sudah terbangun ada 37 unit Ya. subsidi dan komersil. Ya, komersil itu kita bangun ada 7 juga. 7 unit. Ya. Unit. Nah, kemudian lokasi kita itu kalau kita melihat dari keluar tol Padalarang, Ya. atau kalau dari Bandung kita bisa ngelihat, kita kalau ini akses tol di Cikamuning. Ya. Nah, Cikamuning kita ke arah Purwakarta. Terus kira-kira di sana ada sekitar 10 km itu ada daerah Cikalong ya. Ya, Cikalong. Pertigaan Cikalong itu kita ambil ke kiri ke arah Cirata. Cirata kurang lebih sekitar kita di sana itu ada 5 km. Ya. 5 km setelah stasiun Rendah, stasiun kereta Rendah kurang lebih 150 meter itu kiri jalan adalah perumahan Hanan Permai Rendah. Oh, ya. Tepatnya adalah jalan provinsi Cikalong Cipende. Cikalong Cipende ya. Nah, itu Cikalong Cipende kilometer 5,2. 5,2 itu Hanan Permai Rendah. Kita saat sekarang memang secara fasilitas kita sudah hot mix jalannya, sehingga jalan tersebut lebih bagus dari sebelumnya, lebih bagus dari sekitarnya. Oh gitu. Ya. Terus kemudian itu pas masuk ke kompleknya ya. Betul. Kita sudah hot mix, begitu masuk kita sudah hot mix sampai ke depan-depan rumah. Itu yang terutama yang sekarang ada. Nah, kemudian tadi kita kenapa apa keuntungannya membeli rumah di sana? Nah, yang kami bangun adalah rumah subsidi. Rumah subsidi tersebut ada rumah yang sekarang dipromosikan oleh pemerintah. Sekarang paketnya dari Prabowo Gibran ini kan 3 juta rumah. Ini adalah sebagiannya adalah kita itu. Nah, di dalam di situ 3 juta itu subsidi atau rumah MBR, rumah memang ini untuk barang-barang teman-teman yang masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga di situ pertama-tama ada subsidi terkait dengan free PPN. Oh, di rumah subsidi ya, itu ya. Free terkait dengan asuransi. Kemudian ke depan, tahun depan itu kita juga free BPHTB. BPHTB itu adalah faktor yang cukup besar. PPN juga cukup besar. PPN itu 12% kalau sekarang. Nah, BPHTB 5% dari harga rumah dikurangin peraturan daerah 80 juta. Kali 5%. Itu 2 angka itu cukup besar. Kemudian asuransi relatif semakin kita tua, semakin besar kita biayanya asuransi tersebut. Nah, itu free di sana. Kemudian yang paling penting lagi adalah memang
5% flat bunga yang berlaku. Itu flat ya? Ya, sehingga itu menjadi daya tarik semuanya, sehingga kita bisa mengkalkulasi berapa tahun sih kita ini. Kalau misalkan di sana kita misalkan pembayaran angsuran 20 tahun 1 juta, anggap aja kos-kosan. Artinya kita sudah punya rumah sendiri. Rumah sendiri. Betul. Itu terkait dengan nilai ekonominya. Kemudian kalau nilai darahnya, kami di situ kami jelaskan tadi di masuk akses itu persis jalan provinsi. Itu bisa dibandingkan dengan perumahan-perumahan lainnya yang harus masuk dulu baru masuk ke perumahan. Kita gate-nya di pinggir jalan provinsi. Artinya masyarakat di sekitar sana, misalkan orang tuanya masih di sana, sangat-sangat cocok di sana. Biasanya kan kalau anak-anak atau ini kalau punya rumah sudah keluarga, kayaknya kalau bingung juga kalau ayahnya bapaknya orang tuanya yang pihak perempuan, orang tua pihak laki-laki nanti mau kemana kalau ke sana. Nah, itu menjadi cocok untuk itu. Kemudian view di sana, di sana di kiri kanan kita itu masih asri. Ada beberapa itu di sebelah kanan itu masih ada sawah. Sawah itu kalau sekarang sudah tidak bisa lagi di-expand menjadi perumahan karena disebut LSD. Apa itu, Pak? Lahan sawah dilindungi. Sehingga tidak bisa jadikan kawasan perumahan. Nah, kalau kami ini lahan kami sudah kami lengkapi perizinannya dan memang diperuntukkan untuk perumahan. Iya, betul. Itu sehingga tinggal di sana itu memberikan nilai tambah. Itu pertama adalah nyaman karena udaranya dan sebagainya. Kedua, kita view-nya itu kita ada di lokasinya itu berkontur. Kontur itu di sana itu artinya kan antar rumah itu kita ada selisih elevasi tanahnya. Sehingga dari rumah atas bisa melihat. Kemudian di tengah kita itu ada bentangan sungai. Sungai tersebut bisa nanti memang pengembangan kita akan upayakan biar dia itu asri, ada suaranya itu dan sebagainya itu. Dan airnya juga kan bisa dari ujung-ujungnya kita kasih gitu ya. Betul. Nanti kita buatkan resapan di ujung-ujungnya. Nah, itu rencana konsep teknis kita. Kemudian investasi. Saat sekarang rumah subsidi ini harganya tahun ini 166 juta. Kemudian setiap tahun di mana aja yang namanya rumah, tanah itu ketika berjalan waktu pasti ada kenaikan. Memang nilainya berbeda-beda. Tapi pasti naik. Artinya ketika ini investasi kita pasti menguntungkan. Beda dengan beli kendaraan. Pasti turun. Belum terjadi kalau misalnya ada kerusakan-kerusakan. Nah, itu mungkin itu yang kami maksud pasti menguntungkan. Kalau properti itu pasti ada nilai kenaikannya tiap tahun. Nah, kalau lihat mungkin boleh disinggung lagi tadi mengenai perizinan dari Hanan Permai Rendeh ini. Nah, kalau kita melihat mungkin peruntukan di setiap daerah itu berbeda-beda di setiap lokasi gitu ya. Nah, ini kalau untuk Hanan Permai Rendeh ini, kalau di wilayah masuknya Kabupaten Bandung Barat, ini di lokasi Cikalong Wetan itu yang sekarang dijadikan Hanan Permai Rendeh ini memang peruntukannya seperti tadi Bapak sebutkan memang diperbolehkan untuk didirikan perumahan. Karena mungkin kalau pembeli itu pengen rasa aman rasa aman ya. Apa memang betul di sini nggak akan diusir-usir gitu ya, dijadikan karena punyanya pemerintah misalnya. Itu gimana Pak soal perizinan? Perizinan itu ada dua yang ini. Pertama ada kita nanti pembeli memastikan bahwa nanti dapat sertifikat. Nah, itu ya.
sertifikat, artinya kita memastikan bahwa tanah kita sudah bersertifikat atas nama kami, PT Hanan Permai Sejahtera. Sehingga nanti ketika proses selanjutnya, ketika sudah dibeli, namanya di splitsing dan sebagainya. Jadi secara sertifikat aman. Kedua, izin, yang tadi izin. Izin tersebut kita punya perizinan yang nama Hanan Permai Sejahtera itu sampai 10 hektar. Memang ada dulu itu memang wajar di situ ada LSD dan sebagainya. Itu sudah kita proses dan sudah disahkan oleh pemerintah, di situ menjadi kawasan perumahan atau di dalam istilahnya zona kuning. Itu sehingga kita layak untuk dijadikan perumahan. Hal tersebut dibuktikan dengan kami juga sudah nanti akan menyerahkan bahwa ketika sudah akad pasti menerima yang namanya PBG, persetujuan bangunan gedung. Kalau sebelumnya disebut IMB, nah, sekarang PBG itu kami sudah lengkapi dengan itu. Jadi sudah boleh benar-benar safe. Nah, kalau kadang anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda yang sedang berencana untuk punya rumah itu memimpikan punya rumah tumbuh gitu ya, dibilangnya ya, meskipun mungkin dari sisi luasan gitu ya, luasan ya cukup tidak terlalu luas, tapi diharapkan rumah itu bisa jadi rumah tumbuh gitu ya. Ini kalau dari struktur bangunan gitu, itu sudah disiapkan untuk misalnya menjadi rumah tumbuh nggak Pak? Itu. Kalau secara umum rumah di semua perumahan, kalau di sana disebutkan bahwa rumah satu lantai dan sebagainya, memang itu secara karena di perizinan namanya PBG nanti juga ada detail-detail khususnya, sehingga di situ memang disebutkan satu lantai. Kalau di 2 lantai kan itu memang tidak apa-apa dalam hal itu, tapi memang harus diperkuat lagi, satu pondasinya, kolomnya disuntik dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan rumah subsidi tersebut pasti semuanya itu berkembang ke depan bahwa untuk memenuhi memenuhi ya kebutuhan tentang misal sudah punya anak 2 dan sebagainya, itu kan pasti harus tumbuh. Nah, kemudian memang ada di rumah subsidi ada peraturan tidak boleh dibangun tanda kutip dibangun yang melebihi sesuai dengan peruntukan MBR tadi. Ada artinya ketentuannya. Dibangun 2 lantai besar, kemudian parkir mobil, tidak mencerminkan MBR subsidi, itu yang tidak boleh. Kalau dibangun, misalkan depannya pagar dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Kalau di belakang mau bikin tambahan untuk penampung air, toren dan sebagainya, tingkat dan sebagainya, tidak apa-apa juga. Kalau tadi disebutkan rumah-rumah di sana itu berkontur ya, jadi ketinggiannya antara rumah satu dengan rumah yang lainnya berbeda ya. Itu kalau misalnya ada yang ingin membeli 2 rumah di dempet gitu ya, itu ada nggak yang memungkinkan untuk gitu, atau harus dari awal misalnya pilih kafling untuk 2 rumah yang disatukan misalnya? Secara umum boleh, bisa. Kemudian yang tidak bisa itu persyaratan subsidinya. Kalau subsidi itu persyaratannya rumah pertama. Nah, itu kecuali baru pacaran beli rumah masing-masing satu-satu. Setelah itu nikah berarti dua-duanya. Gitu ya. Tapi lucu juga kalau rumah dari misalnya disatukan ya, berdempetan tapi ada turunnya dulu gitu, dari ruang tengah ke ini, bagus juga ya. Itu bisa berinovasi. Betul. Berinovasi, kemudian juga jalan kita row-nya 6 meter. Row-nya 6 meter itu pertama untuk simpangan juga bebas. Kemudian saat sekarang sudah kita hot mix, sehingga insya Allah kita memang benar-benar membuat penghuni di sana itu nyaman. Kalau berpapasan mobil dengan motor bisa ya Mas? Mobil itu sebenarnya bisa karena ada bahu jalan. Selain yang 6 meter itu ya. Mungkin mau ditambahkan oleh
akang-akang yang mungkin ingin menambahkan bahwa kelebihan atau kenapa sih saya harus beli rumahnya di sana, punya kelebihan apa gitu di sana yang belum disebutkan, silahkan disampaikan. Ya. Oke, terima kasih. Terkait tadi, terima kasih kepada Ibrahim selaku manajer kami bisa menambahkan sedikit kenapa sih kita harus mengambil pilihan rumah di Hanan Permai Rendeh yang tak kalah penting yang tidak didapat di perumahan Bandung secara umum, yaitu satu Bu, yaitu di situ bebas macet. Oh iya, itu. Terus yang kedua dekat dengan sarana prasarana umum yaitu stasiun lokal, yaitu stasiun Rendeh. Ya. Yang ketiga dekat dengan kawasan wisata juga, bisa untuk refreshing dan lain-lain. Dengan pasar tradisional juga dekat juga. Fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan juga. Ada puskesmas juga dekat, dan rumah sakit Cikalong pun hanya berjarak sekitar 3,2 km. Ya, nah itu kadang-kadang kita mempertimbangkan itu juga ya sebelum membeli rumah di lokasi tertentu. Iya. Nah, kalau dari sisi mungkin banyak juga ya kelebihannya, selain juga ini ikut program rumah subsidi juga sebagai ketentuan dari pemerintah, dan disediakan juga ya. Betul. Di sana. Itu kalau dari keseluruhan dari 5 sekian hektar ya yang akan dibangun di Hanan Permai Rendeh ini, rumah subsidinya berapa persen, Kang? Secara umum kita itu bangunan kita 60%-nya adalah bangunan hunian rumah. Dan 90%-nya adalah subsidi. Oh iya. Kurang lebih ya. Mungkin yang saya tambah lagi bahwa di Hanan Permai Rendeh, insya Allah di tengahnya nanti di pusatnya sebagai senternya, kita sekarang sedang bangun masjid, sehingga itu mungkin bisa mendukung bahwa wilayahnya adalah wilayah religi. Hanan Permai Rendeh juga perumahan yang religius. Ya, gitu. Karena center point-nya masjid itu bisa terjangkau dari semua sisi ya, dan dengan jarak yang sama. Oke, good listeners, dan mungkin kita akan lanjut kembali perbincangan kita dengan salah satunya ada yang ingin di on air kan katanya Pak. Ingin bertanya, tapi kita simak dulu yang satu ini ya. Nanti di sesi berikutnya kita akan simak pertanyaan dari good listeners yang juga akan kita tayangkan. Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio, kita lanjut kembali perbincangan kita masih mengenai perumahan yang ada di Cikalong Wetan, yaitu Hanan Permai Rendeh. Dan ini yang tema yang kita angkat kali ini adalah solusi inovatif hunian terbaik untuk milenial dan juga Gen Z yang ditawarkan oleh Hanan Permai Rendeh. Nah, masih hadir di studio sebagai narasumber Bapak Ibrahim Thales, kemudian juga Bapak Moh Ayub dan juga Kang Dani Ramdan. Nah, kita lanjut ya, perbincangan kita masih mengenai hunian terbaik nih ya yang ditawarkan oleh Hanan Permai Rendeh ini. Mungkin kita lanjut dengan seperti tadi sempat ngobrol juga ya, katanya dari berapa sekian banyak rumah yang berupa rumah subsidi maupun rumah komersial yang sudah dibangun itu saat ini berapa rumah yang sudah jadi, sudah dihuni, kemudian juga yang sedang dalam proses serah terima gitu ya, boleh diterangkan Kang Dani ya? Ya. Sekarang ini kita mulai dari tahun kemarin ya, sampai saat ini kita untuk yang dibangun untuk rumah subsidi itu di 37 unit. Nah, sedangkan yang sudah angkat itu tadi 23 unit. 23 unit. Untuk yang subsidi, untuk yang komersil itu sudah 2 unit. Nah, itu masih berproses. Boleh agak maju kan? Yang lainnya masih agak berproses ya. Iya. Untuk yang penghuni sendiri itu 10 unit yang sudah berpenghuni di situ. Untuk yang subsidinya Bu ya. Untuk yang komersilnya juga itu memang belum banyak, hanya baru satu. Yang satunya lagi pembangunan, mungkin sekarang itu 85% lah. Nunggu, karena kan kalau untuk komersil sendiri sifatnya itu
inden. Yeah. Jadi kita harus nah itu. Jadi kalau misalnya untuk yang rumah subsidi sendiri ini itu bisa kita itu bisa diakatkan kalau memang sudah bangunannya 100%. Beda dengan yang komersil tadi. Gitu komersil ya. tadi bangunannya belum. Iya. Karena Sudah bisa akad sudah ya. bisa akad karena sifatnya tadi inden itu. Gitu. Jadi memang makin kesini nanti apa namanya ya mudah-mudahan tahun depan makin banyak, jadi penghuninya juga makin ramai gitu. Iya, betul. Nah, ini kalau lihat dari proses pembangunannya itu biasanya kalau misalnya dari kita untuk yang komersil ini ya, karena harus inden dulu, misalnya kita pilih lokasi gitu ya. Betul. Pilih lokasi kemudian akad itu proses pembangunannya itu berapa lama? Kalau untuk proses pembangunannya sendiri, jadi begitu nanti pas booking itu kan itu mengikat untuk coupling-nya sendiri ya yang mau diinginkan. Nah itu kurang lebih pembangunannya di 90 hari atau 3 bulan. Dari mulai proses pembookingan sendiri itu dilihat dari situ. Nah nanti sambil proses banknya juga itu akan langsung dibangun. Itu kurang lebih 90 hari. 90 harian ya. Jadi nggak nunggu lama ya. Nunggu lama, betul. Ya, setelah inden bisa segera. Betul. Itu kalau pemilihan lokasi ya. Yang bisa dilakukan oleh calon pembeli atau oleh pembeli itu dibebaskan misalnya atau ada ketentuan-ketentuannya misalnya yang karena mau dipasarkannya yang blok ini dulu jadi kita gimana? Untuk sistemnya sendiri itu dari kami ya, dari pihak pengembang karena kan kami juga membangunnya itu nggak dari loncat-loncat gitu. Ini memang bertahap. Ya dari secara pembangunan karena kalau misalnya untuk loncat-loncat gitu nantinya jadi tidak rapi atau gimana gitu kan. Dan dari situ juga ya supaya kita ada kelihatan rapi seperti apa, jadi memang dari kita jadi nanti kita open untuk blok apa yang akan dibuka yang bisa di booking misalnya. Nah itu nanti akan dari kami akan akan diinfokan gitu dari site plan-nya seperti apa gitu kan gitu. Jadi tidak bisa memilihkan mana pengen coupling yang ujung, pokoknya pengen yang gitu. di pojok ujung gitu ya. Saya nggak bisa ya. Jadi bertahap juga. Iya. Nah itu kalau lebar jalan Pak, sekali lagi ya, mungkin untuk lebar jalan untuk yang blok untuk perumahan subsidi yang tipe 28 ya, tipe 28, kemudian juga untuk yang komersil yang tipe 36 itu lebar jalannya ada perbedaan nggak? Untuk lebar jalan di depannya? Untuk boleh saya? Silakan. Untuk lebar jalan sendiri untuk jalan di masing-masing unitan, entah itu yang subsidi ataupun komersil itu sama, yaitu RO 6. RO 6 itu terdiri dari perkerasan jalan dan ada saluran juga sama lahan hijaunya. Terus sedangkan untuk jalan utama itu sekitar kurang lebih RO 8 sampai 9 meter untuk jalan utamanya. Oh gitu ya. Terus untuk tambahan juga tadi terkait untuk booking, untuk subsidi itu pengajuannya rumah harus sudah ready stock. Oh gitu. Dalam artian berarti konsumen secara tidak langsung harus memilih rumah yang sudah ready, yang sudah ditentukan oleh pengembang. Sedangkan untuk komersil sendiri itu bisa memilih karena dijual coupling block ini. Monggo silakan dipilih mau di bagian mana beli. Dalam artian sifat untuk pengajuan sendiri tersebut dari proses pemberkasan danaan itu tergantung dari sifat berkas tersebut, dari kerjasama dari kantornya, dari konsumen sendiri. Terkadang bisa saja terkadang konsumen sendiri lama sekali diminta yang persyaratan AIUE-nya itu tergantung dari kerjasama kami selaku marketing dengan pihak pemohon KPR seperti itu. Ini boleh diselingi penanya ya, ada telepon yang masuk nih sepertinya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Dengan Dewi di Cimahi. Dewi di Cimahi. Teh Dewi boleh bertanya. Silakan. Jadi gini, pertanyaan saya mau tanya nih, di Hanan Permai itu kan ada rumah subsidi ya. Kalau syarat biar bisa membeli rumah subsidi itu apa? Soalnya saya dengar katanya harus PNS atau yang hasilan ya. Sementara saya statusnya masih pelajar. Ya, wah hebat ya. Udah merencanakan gitu ya. Mungkin oleh orang tuanya juga didorong untuk bisa untuk nabungnya punya rumah sendiri ya. Iya, nabungnya jangan di coffee shop ya. Nabungnya di rumah gitu. Teh Dewi, boleh ada lagi pertanyaannya?
Sudah Bu, cukup itu saja. Oke. Didengarkan di radio ya jawabannya. Terima kasih Teh Dewi, sehat selalu. Iya, pagi. Boleh dijawab. Oke, untuk pengajuan sendiri, untuk pengajuan KPR, syaratannya yaitu boleh saya sampaikan, bila mana belum menikah, usia minimal yaitu 18 tahun untuk yang di BTN aturan terbaru. Iya. Untuk yang kedua, pengajuan KPR otomatis harus sudah berpenghasilan. Dalam artian beliaunya bekerja ataupun wirausaha. Bila mana bekerja otomatis sudah berpengalaman selama 2 tahun di perusahaan tersebut. Terus berarti untuk sebagai pelajar otomatis untuk pengajuan KPR sendiri belum bisa, bukannya tidak bisa, belum bisa. Bisa pengajuan asalkan untuk pembelian cash, gitu aja. Oh gitu, pembelian cash boleh ya? Asalkan sudah ber-KTP. Oh iya, tapi sepertinya udah ber-KTP nih. Kalau misalnya ada orang tua yang pengen kasih hadiah gitu ya, hadiah ke anaknya, tapi nggak berupa cicilan berarti ya? Betul. Masa hadiah nyicil ya? Oke, dan terima kasih ya Teh Dewi atas pertanyaannya. Kemudian kita balik lagi ya ke pertanyaan-pertanyaan yang biasanya orang pertanyakan gitu sebelum memutuskan untuk membeli rumah. Nah, ini seperti tadi sudah dikatakan berkaitan dengan rasa aman untuk membeli rumah. Ini legalitas tadi sedikit sudah disinggung oleh Pak Ibrahim. Ini kalau boleh kita tahu, pengembang yang sekarang menangani Hanan Permai Rendah ini sudah berapa tahun Pak berkecimpung di bidang properti ini? Kalau dengar-dengar sih katanya udah berpengalaman lah ya, dan di berbagai daerah lagi. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih. PT Hanan Permai Sejahtera itu satu korporasi dengan di dalam PT A1 Group. Ada A1 Realty Asri, ada apa namanya Haidir Kriya Raksana di Samarinda, kemudian satu di luar lagi Jawa malah ya ada Swarga Kasima di Bandung juga rencananya, sehingga kami merupakan korporasi yang bergerak di bidang perumahan. Kemudian kami mulai di perumahan itu sekitar tahun 2015 mungkin, kalau sekarang berarti 10 tahun ya. 10 tahun seiring dengan perjalanan kami. Kita sudah ada di Jombang, Jawa Timur. Sekarang ada di Kendal. Di Kendal itu kita sekitar 3 hektar saat sekarang. Kemudian di Wonosobo ada beberapa titik. Kemudian Samarinda itu ada ribuan unit, tapi namanya Paris, Palaran Indah Residen. Itu berarti untuk mendukung IKN juga, karena Samarinda kan dekat saya. Ya. Ini ya kemudian Bandung sendiri ada, tadi sudah disebutkan Kriya Pindad, berlokasi di Rancaikek. Terus satu lagi Swarga Kasima nanti di Rancaikek juga, masih proses, dan sekarang di Rendeh. Jadi di Bandung Timur ya masuknya ya, kalau Rancaikek Bandung Timurnya ada, kemudian di KBB langsung atau lompat ke barat, wilayah barat ya. Oke. Dan ini kalau dari spesifikasi bangunan, ini tadi sudah sedikit disinggung juga bahwa ini memungkinkan untuk jadi rumah tumbuh ya. Ini boleh disebutkan spesifikasi bangunannya dari rumah-rumah yang ada di sana? Mungkin dari fondasinya apa, kemudian juga dindingnya, atapnya gitu. Silakan. Oke. Untuk spesifikasi bangunan sendiri, untuk fondasinya menggunakan cor, terus dindingnya itu hebel aci tanpa plester. Untuk kusen sendiri menggunakan kusen aluminium. Untuk rangka baja ringan. Untuk gentingnya genting beton, lantainya ukuran untuk yang subsidi 40 x 40. Untuk yang komersilnya di 60 ya Mas Dani. Yang komersil itu 60 x 60. Udah lumayan banget itu ya. Terus atapnya plafon, sudah plafon. Dinding aci sudah dicat juga.
Untuk subsidi sendiri klosetnya kita masih menggunakan sesuai standarnya itu kloset jongkok. Untuk yang komersil sendiri klosetnya kloset duduk sudah shower. Iya. Nah, ini rumah contohnya bisa Anda mungkin untuk yang pengen tahu gitu ya. Nanti kita akan arahkan juga. Anda bisa lihat juga di Instagram Hanan Permai Rendeh, disatukan ya. Hanan Permai Rendeh di Instagram. Nah, itu ada contoh rumah contoh, kemudian sampai ke dalam-dalamnya. Betul. Sepertinya ya saya lihat itu bagus banget gitu ya. Kemudian kalau dari listrik untuk rumah subsidi kita listrik menggunakan 900 menggunakan token. Iya. Kalau yang komersil sendiri sekitar 1.300-an ya Pak. Iya. 1.300. Kalau listrik gampang lah ya. Kalau pengen nambah bisa naik daya ya. Oke. Nah, kalau kita mungkin bisa lihat ya, untuk pembelian sebuah rumah itu kan nggak uang sedikit ya, meskipun tadi disebutkan cicilannya dari 1 juta, itu kalau dibagi mungkin sehari 50.000 juga kurang ya kayaknya. Kalau yang terbiasa jajan gitu ya terus makannya di luar itu wah ya 35.000. Iya, udah bisa nyicil rumah ya di sana. Nah, ini kalau dari kemudahan untuk cara pembelian ini melalui apa saja, bisa cash, kemudian bisa kita sudah KPR dengan kerjasama dengan PKS dengan Bank BJB Konven BJB Syariah, terus BTN Konven BTN Syariah, terus baru kemarin oleh Pak Ibrahim sama tim dengan BRI insyaallah BRI dan lainnya, sementara dengan bank mana lagi Pak? Bank Mandiri. Ya, kalau untuk karyawan-karyawan terutama ASN, kemudian juga ya swasta juga memang biasanya payroll-nya juga ini ya. Betul. Lewat bank-bank tadi ya. BJB, kemudian BTN, BRI dan juga Mandiri ya. Iya. Dan untuk yang ingin sama satu syariah lagi dengan BPRS HIK. Oh, BPRS HIK. Ya. BPRS HIK. Oh, iya. Nah, ini kalau misalnya kemudahan pembayaran tadi, kalau dari cicilan itu ada untuk yang subsidi mulai dari 1 jutaan, sementara yang komersil sekitar 2 jutaan ya. Itu uang mukanya berapa? Kalau untuk yang komersil sendiri di tipe 36/60 itu untuk saat ini di 15 juta untuk yang komersil. 15 untuk juta. Yang subsidi itu masih 10 juta ya untuk yang saat ini. Nah, itu untuk bookingnya sendiri itu kalau untuk yang subsidi di 1 juta, kalau untuk yang komersil itu di 2 juta. Jadi nanti setelah itu prosesnya, kalau misalnya berkas sudah masuk ke kita, nanti kita akan ke bankan. Nah, sudah dari banknya sudah di ACC. Oh, jadi dari DP, dari kemudian DP, dari booking booking fee. Itu nanti sisanya kalau sudah di ACC itu kan akan dijadwalkan untuk akad kan. Nanti sisanya itu jadi 13 pembiayaan lagi, gitu jadi ya. Tidak di luar dari itu yang Iya. Jadi booking fee-nya sudah termasuk DP ya. Sudah all in lagi. Tambahan Mas Dani. Mungkin DP itu dibayarkan untuk biarkan kadang ada beberapa perumahan ya DP itu dibayarkan dibuka. Tapi kalau kita DP dibayarkan setelah keluar di ACC-nya bank. Jadi gitu. lebih jangan khawatir dalam artian ya. Aman ya, regret kalau orang sudah DP ya. tersebut dibayarkan setelah di ACC oleh bank. Iya. Kadang-kadang kan jelas diterima baru dibayarkan. Soalnya kadang ada juga yang khawatir gitu ya karena udah bayar DP, taunya sama bank nggak di ACC gitu ya. Ini dibayarkannya setelah proses bank ACC. Iya. Oke, good listeners, dan mungkin untuk Anda yang juga masih punya pertanyaan-pertanyaan silahkan disampaikan karena perbincangan ini juga live di akun Instagram Hanan Permai Rende, dan juga Anda boleh menyampaikan pertanyaannya. Boleh di on air kan, boleh juga melalui WhatsApp di 085161280929. Sebelum kita lanjut, kita simak dulu yang satu ini. Yang terbaik untukku. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio masih di perbincangan kita yang menarik mengenai untuk Anda yang saat ini sedang mengimpi-impikan mempunyai rumah, kemudian juga dengan suasana yang tadi seperti disebutkan Pak Ibrahim, view-nya enak, kemudian juga untuk beribadah juga nggak susah, ke fasilitas-fasilitas umum juga tidak susah gitu ya. Sepertinya ini
yang ditawarkan oleh Hanan Permai Rendeh sudah 99% memenuhi impian Anda tersebut. Karena ini merupakan juga salah satu solusi inovatif hunian terbaik untuk milenial dan juga Gen Z. Apalagi ke arah sana tadi Kang Dani juga sempat sebutkan katanya kelebihannya itu nggak macetnya. Aduh, kayaknya orang Cimahi nih dan orang Bandung terutama ya udah jenuh banget sama yang namanya macet gitu ya. Sementara di sana nggak macet gitu. Nah, ini kita lanjut kembali perbincangan kita dengan penanya berikut ya yang sudah bertanya di 085-161-280-929. Ada Teh Silvi yang bertanya katanya, ini dari proses jual beli sampai dengan terima kunci itu biasanya berapa lama? Dengan kondisi yang sudah beberapa sudah terbangun juga ya rumahnya. Silahkan dijawab. Kalau dari mau terima kunci sampai serah terima kunci dari proses pemberkasan, menurut pengalaman kami, rekor kami kemarin di Gria Pindad Asri di Rancaikek tersebut yaitu 1 minggu. Wow. Dengan catatan pihak pemohonnya itu pemberkasannya benar-benar sudah fix, sudah terpenuhi, lengkap ya. Jadi tinggal diajukan, nanti agak ada survei dan lain-lain, hanya 1 minggu sudah bisa kan. Di maksimalnya nanti ya 1 bulan, 2 minggu. Boleh disebutkan biasanya berkas yang diminta itu yang utama itu apa? Oh, untuk pengajuan KPR yang paling utama yaitu fotokopi KTP, fotokopi buku nikah bagi yang sudah menikah. Ini untuk yang subsidi dulu ya, yang subsidi, yaitu fotokopi KTP berwarna. Yang kedua, fotokopi buku nikah bagi yang sudah menikah. Terus surat keterangan dari desa menyatakan belum menikah bagi yang belum menikah. Terus yang ketiga, fotokopi NPWP berwarna. Terus fotokopi kartu keluarga. Lanjut nanti ada surat keterangan usaha bagi yang berusaha. Terus bagi yang bekerja yaitu surat keterangan kerja dari perusahaan yang bersangkutan minimal sudah selama 2 tahun bekerja. Oh, harus sudah 2 tahun Betul bekerja. Lanjut nanti ada slip gaji selama 3 bulan terakhir bagi yang bekerja. Terus surat keterangan penghasilan selama pembukuan keuangan selama 6 bulan terakhir bagi yang memiliki usaha. Kayak kopi buku rekening ya, rekening koran atau atau sendiri. Untuk yang bekerja yaitu 3 bulan terakhir. Untuk yang wirausaha yaitu 6 bulan terakhir. Gitu aja. Itu termasuk kalau dibayarkannya payrollnya melalui itu ya. Jadi harus di-print juga pemasukan. Ada rekening koran tabungan. Untuk yang bekerja itu yaitu 3 bulan. Payrollnya dibayarkan melalui bank. Terus nanti untuk yang berusaha juga selama 6 bulan terakhir. Dan untuk yang subsidi juga ada berkas tambahan yaitu dari bank, permohonan KPR subsidi. Nanti juga ada beberapa form yang harus diisi juga. Nah, itu kalau misalnya kitanya gercep gitu ya, bisa cepat ya menerima kuncinya. Rekor kami di Pindad, pengalaman kami yaitu 1 minggu. 1 minggu, wah hebat. Itu yang udah kebelet pengen punya rumah tuh ya. Bisa nih di tadi Pindad Asri ya, Gria Pindad Asri, dan juga mudah-mudahan di Hanan Permai juga boleh dicoba. Gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan kedua dari Ibu Dian katanya. Nah, Ibu Dian bertanya, KBB ini saya dengar termasuk sesar Lembang katanya ya. Dan kalau perumahan Hanan Permai ini kira-kira aman nggak ya terkait hal tersebut? Saya kurang tahu juga ya, itu termasuk sesar Lembang apa enggak ya, Rendeh ini. Mungkin kalau itu sesar Lembang itu kami lihat kalau dari sisi lokasinya, Lembang itu ada di bagian Bandung Barat, utaranya kota Cimahi ya? Ya, utara Cimahi. Kemudian kalau di KBB itu kita tepatnya Cikalong Wetan itu ada di sisi sebelum Cikamuning. Sebelum Cikamuning itu memang di sana ada terusannya Lembang. Karena ada terusan, tapi sudah terlalu jauh sekali. Apalagi kita sudah lewat kan ada jalan utama ke Purwakarta itu terpisah itu terus ke arah Cianjur. Kita ini ke arah Cirata, Cianjur, insya Allah itu jauh dari sesar Lembang. Dari kemarin mungkin kalau lihat dari fenomena alam ya, apalagi sekarang meskipun tidak bisa ditebak, tapi beberapa prediksi ya dari BMKG dan sebagainya juga memang kadang terbukti juga. Itu lokasi terdekat yang sempat terkena bencana gitu ya di sana itu cukup jauh.
Atau yang kita dengar itu kemarin satu itu Cianjur ya. Cianjur cukup itu jauh ya. Ya. Kemudian kalau dari sisi itu kita ada jalan terowongan WUS, terowongan kereta api cepat. Itu tepat di dekat kita juga. Ketika pemilihan terowongan pasti mereka juga mempertimbangkan itu juga secara geografis secara teknik dan sebagainya. Mereka sehingga dalam ini secara umum bahwa lokasi kita cukup aman dari kondisi bencana-bencana tersebut. Iya. Jadi mudah-mudahan itu paling tidak kekhawatiran prediksi-prediksi yang seperti sesar Lembang itu kita tidak ada posisi di sana. Iya. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab ya untuk Teh Dian yang sudah bertanya, dan juga tadi pertanyaan dari Teh Silvi mengenai proses jual beli dan juga terima kunci katanya. Nah, mungkin sebagai tadi betul, jual beli terima kunci artinya tadi bahwa kalau memang sudah lengkap satu bulan itu bisa langsung tinggal. Iya. Itu. Udah pindahan boleh gitu ya. Iya. Nah, ini untuk yang mungkin merencanakan pernikahan, kemudian juga ini bisa dipertimbangkan ya. Disusun rencananya gitu. Kapan mau akad, kapan mau membeli rumahnya, kemudian karena bisa segera ditempati ternyata atau mungkin biasanya kalau anak-anak muda sekarang kan pemikirannya beda. Jadi beli rumah dulu, nanti surprise ketika berkeluarga sudah baru gitu. Kayak bikin undangan ya, dulu undangannya, calonnya nanti gitu ya. Oke, dan mungkin sebagai penutup silahkan disampaikan, barangkali ada promo-promo tertentu karena ini akhir tahun ya. Biasanya para karyawan ini terima bonus juga di bulan Desember gitu ya. Dan ini mungkin cukup untuk DP gitu ya. Silahkan disampaikan. Ya. Untuk kita sekarang ini kami memang lagi ada promo nih, promo akhir tahun juga ya. Jadi ada kurang lebih di tipe 28/60 itu yang subsidi itu masih ada 10 unit lagi. Nah, itu sudah ada di stok ya, itu dalam arti sudah terbangun 100% pembangunannya. Itu kita sekarang lagi ada promo dulu, sebelumnya itu kan 10 juta ya untuk DP. Sekarang hanya di 3.500.000 aja nih. Wah, jauh sekali. Jadi kami ada promo seperti itu belum untuk hari ini yang memang terutama kalau misalnya ada yang mau bertanya atau misalnya apa gitu, kodenya memang yaitu yang tadi Mix Radio itu gitu ya. Iya. Jadi sampaikan ya kalau informasinya dapatnya dari perbincangan ini gitu ya. Betul. Jadi ya sekarang tunggu apa lagi gitu ya. Ini udah benar-benar 3.500.000 itu udah all in sampai terima kunci ya. Itu kalau saya memang sudah di ACC itu langsung unitnya juga sudah ready, jadi tinggal tunggu apa lagi. Segera langsung aja hubungi, di booking aja langsung. Jangan lupa nanti ada kodenya di Mix Radio, tahunya dari Mix Radio untuk siaran untuk saat ini. Iya, terima kasih. Kemudian masa berlakunya ini sampai kapan? Masa berlakunya kemungkinan mungkin belum tahu ya, cuman kemungkinan mungkin di bulan ini udah pasti ya. Di bulan ini udah pasti. Untuk bulan depannya kalau misalnya memang bulan ini sudah habis, mungkin ya sudah itu nanti akan ada promo lagi ya, pasti ada kuotanya. Tadi tepatnya itu sampai unit tersedia ini habis, sehingga betul. Nanti siapa cepat dia dapat 3,5 juta. Wah, itu luar biasa. Jadi ketika booking 1 juta tinggal bayar lagi 2,5 juta. UMR di mana itu? Iya, sebulan gaji juga mudah-mudahan udah ketutup gitu ya. Iya. Oke, dan mungkin ada penutup yang lain untuk good listeners yang mendengarkan. Ini dengerinnya nggak cuma di wilayah Kota Cimahi, Pak, karena ini kan kita disiarkan secara streaming, jadi dimanapun good listeners berada juga bisa menyimak perbincangan ini. Silahkan disampaikan sebagai penutup. Iya, terima kasih Bu Arin. Tadi sudah disampaikan sebagai promo akhir tahun ini.
promo akhir tahun ini kita harapkan untuk memang bisa membantu atau mendukung program ini sehingga kita bisa memang bisa dimanfaatkan benar-benar di akhir sisa tahun ini. Di sisa tahun ini kita dengan unit yang tersedia ini, kalau itu memang bisa diselesaikan dan harus segera, karena itu pasti segera habis juga itu. Dan mudah-mudahan itu memang bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, amin. Oke, dan mungkin kita cukupkan dulu perbincangan kita. Di lain kesempatan mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi mengenai solusi inovatif nih kepemilikan hunian terbaik untuk milenial dan juga Gen Z. Nah, dan mudah-mudahan semua impian Anda, semua keinginan Anda untuk memiliki rumah impian ini bisa terwujud melalui Hanan Permai Rendeh yang berlokasi di Cikalong Wetan. Oke, untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya dan saya Arin Gasmara pamit dan sampai jumpa.